Mereka adalah orang-orang yang terpandang. Di antara mereka ada yang hafal ribuan syair. Di antara mereka ada yang hafal ratusan ribu syair. Di antara mereka ada yang pintar. Dan mereka kerap setiap tahun mengadakan lomba-lomba syair. Tapi mereka pun tidak bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran, walaupun mereka sangat benci dengan Al-Quran. Bagaimana manual instruction ini bisa kita tentukan? Singkat cerita, kemarin saya sampaikan bahwa ketika saya ingin mencari tahu manual instruction yang benar, maka ketemulah saya dengan Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim menjelaskan kepada saya ba'da Isya sampai dengan subuh seperti apa kemudian Islam itu bekerja. Nah, sebenarnya saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Fatih Karim keseluruhannya. Hanya saja ada satu materi yang memang sangat mengena, yaitu adalah tentang manual instruction. Kalau boleh saya review lagi teman-teman sekalian, kita itu sebagai manusia punya keterbatasan bahwa kita tidak bisa menilai, kita tidak bisa menentukan yang mana yang akan menjadi tujuan hidup kita, karena kita ketika mengamati manusia, alam semesta dan kehidupan, kita menemukan keterbatasan dan kelemahan dalam diri kita. Karena itulah untuk mengetahui siapa Tuhan itu yang sudah kita temukan dengan cara berpikir, kita harus punya external source, kita harus punya sebuah sumber dari luar. Dan ketika kita sudah meyakini bahwa Tuhan itu pasti ada, maka pertanyaan berikutnya adalah Tuhan ini siapa? Dan Tuhan ini siapa? Pasti akan ada trace-nya, ada jejaknya. Dari mana kita tahu jejaknya? Kalau kita berandai-andai, setiap produk pastikan ada manual book-nya, ada manual instruction-nya yang berasal dari pabriknya, ini tujuannya apa dibuatnya, produk ini bisa apa saja, dan seterusnya. Maka kita juga pasti sebagai manusia punya manual instruction. Karena kalau seandainya produk-produk yang tidak lebih hebat daripada kita aja punya manual instruction, apalagi manusia, pasti punya manual instruction. Nah, dan kita juga sudah bahas kemarin bahwa dengan teori falsifikasi kita bisa untuk menentukan manual instruction mana yang kira-kira paling pas buat manusia. Nah, ketika bahasan ini, Ustadz Fatih Karim menyampaikan pada saya, kalau di dalam Islam, kita meyakini Tuhan itu namanya Allah. Tahu dari mana Tuhan itu namanya Allah? Tahu dari Al-Quran. Nah, kenapa kita harus percaya dengan Al-Quran? Karena Al-Quran manual book yang datang dengan penjelas, yang datang dengan bukti, yang datang dengan sebuah argumen, yang datang dengan sebuah proof. Karena gini teman-teman sekalian, kalau Anda di-stop di jalan oleh polisi, maka Anda memutuskan mau berhenti atau tidak, Anda pasti ngelihat polisinya. Kalau polisinya meyakinkan, Anda stop. Kalau Anda tidak yakin itu polisi, bisa jadi Anda jalan. Artinya, setiap petugas itu pasti bawa sesuatu yang untuk meyakinkan orang-orang bahwa dia adalah seorang petugas. Misal, polisi bawa surat tugas. Surat tugas untuk melakukan operasi di jalan misalnya. Maka dia memakai segala sesuatu yang membuat kita yakin bahwa dia memang polisi asli. Misal, dia pakai seragam ketika bertugas. Dia bawa peluit, dia bawa pistol, dia bawa surat tilang, dia pakai baju yang khas dan segala macamnya sehingga kita yakin bahwa dia petugas. Sebenarnya setiap petugas pasti akan bawa bukti. Setiap petugas pasti akan bawa sebuah proof yang menandakan bahwa dia petugas. Ada petugas RT dan RW aja selalu bawa proof, selalu bawa bukti, apalagi petugas yang datang daripada Tuhan. Rasul itu kan artinya petugas. Rasul itu artinya utusan, seseorang yang ditugaskan oleh Tuhan untuk melakukan sebuah amanah yang diperintahkan oleh Tuhan, kan gampangnya begitu. Nah, maka Rasul adalah petugasnya Tuhan, pasti dia punya proof, pasti dia punya bukti bahwa dia berasal dari Tuhan. Nah, apa buktinya? Di dalam Islam namanya Al-Quran, dan Al-Quran ada buktinya. Bagaimana buktinya? Lalu kemudian dibacakanlah ayat Quran itu kepada saya. Ini adalah semacam perkenalan pertama saya dengan Al-Quran. Kalau sebelumnya saya cuma baca ayat-ayatnya saja, saya cuma tahu sekilas saja, tapi malam itu adalah pertemuan saya yang pertama, perkenalan saya yang pertama yang akrab dengan Al-Quran. Apa yang dibacakan kepada saya? Yang dibacakan kepada saya adalah surat-surat awal daripada Al-Quran. Setelah Al-Fatihah, maka tentunya suratnya Al-Baqarah. Al-Baqarah, maka kemudian yang kita baca adalah Alif Lam Mim, yang Allah pasti lebih tahu maksudnya daripada kita, huruf-huruf yang terputus itu. Maka berikutnya, ayatnya berbunyi, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini,
tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka awal-awalnya ini sudah nyombong dalam pandangan saya. Jadi saya tuh ketika dibacakan itu, ngeri sekali. Lah kenapa? Baru awal-awal, baru kenalan langsung dikatakan zalikal kitabu la raiba fih. Dalam kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Saya belum bisa baca bahasa Arab pada saat itu, maka saya hanya dibacakan artinya. Setelah Ustadz Fatih Karim membacakan zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, maka diartikan kepada saya, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada roib. Roib artinya adalah ragu. Roib artinya adalah lenyap. Roib artinya adalah sesuatu yang masih debatable. Roib artinya adalah sesuatu yang masih ada persangkaan. La raiba fih, tidak ada kesalahan, tidak ada keraguan, tidak ada pertentangan, tidak ada sesuatu yang lenyap. Semuanya sudah sempurna. La raiba fih hudal lil muttaqin, dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ketika itu saya langsung nanya, Kang, ini apa maksudnya? Karena saya manggilnya Kang, manggilnya Kang waktu itu ya, panggilan di IPB. Kang, ini apa maksudnya? Dia berkata, ya inilah Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fih, maksudnya bahwa kitab ini sempurna. Ustadz Fatih Karim mengatakan, iya kitab ini sempurna. Saya bilang, saya protes, baru dibacain satu ayat, saya protes. Kayaknya nggak ada deh yang dibuat manusia itu sempurna. Karena saya bilang, karena pikir saya kira, karena nggak ada yang ngasih tahu saya, Al-Quran itu yang buat manusia. Maka ketika saya sangka Al-Quran yang buat manusia, maka saya bilang nggak mungkin deh ada buatan manusia yang sempurna. Kalau ada manusia yang mengklaim bahwa dirinya buatnya sempurna, berarti itu pasti salah. Kenapa? Mana mungkin manusia yang tidak sempurna, yang penuh dengan kelemahan bisa membuat sesuatu yang sempurna? Nggak mungkin. Saya nggak terima. Saya nggak bisa percaya dengan kitab seperti itu. Kemudian Ustadz Fatih Karim mengatakan, iya sih, manusia nggak ada yang buatnya yang sempurna. Tapi problemnya adalah ini yang buat bukan manusia. Lalu saya bilang, kalau yang buat bukan manusia, yang buat siapa? Yang buat masa ada dengan sendirinya? Kan nggak mungkin. Ustadz Fatih Karim berkata, ini Al-Quran yang buat adalah Tuhan pencipta semesta alam, yang di dalam Islam dikenal dengan nama Allah. Maka dia yang membuat Al-Quran, dia menurunkannya kepada Nabi Muhammad. Ini bukan ditulis oleh manusia, dan orang-orang Muslim juga meyakini bahwa ini tidak pernah ditulis oleh manusia, melainkan langsung datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian saya nanya lagi, maksudnya ini kitabnya, isinya ini langsung dari Tuhan pencipta semesta alam? Dia bilang iya. Kalau gitu saya bilang, masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Ustadz Fatih Karim bilang enggak. Ustadz Fatih Karim menjelaskan ini bukan ditulis oleh Tuhan, tapi ini diturunkan kepada Nabi Muhammad langsung daripada Tuhan pencipta semesta alam lewat metode namanya wahyu. Nah, wahyu ini kan nggak harus selalu Tuhan yang nulis lalu kemudian kasih pada manusia, nggak gitu. Tapi ini diturunkan langsung dari Tuhan. Saya bilang, kalau itu benar, berarti harusnya ada bukti dong. Kalau itu benar, kalau itu bukan hanya klaim, harusnya ada penjelasnya dong. Lah kalau ini kemudian tidak ada penjelasannya, ini tidak ada argumennya, ini tidak ada buktinya, berarti ini cuma akal-akalannya Muslim aja. Ini cuma klaimnya Muslim aja. Mohon maaf, saya bilang Kang. Lalu kemudian Fatih Karim bilang, iya justru itu yang kita inginkan. Di dalam Islam itu benar-benar kita ditantang secara pemikiran untuk meyakini sesuatu memang karena berpikir. Saya bilang, wah ini saya cocok. Kalau gitu tunjukkan pada saya buktinya. Ustadz Fatih Karim kemudian membacakan ayat yang lain di dalam surat yang sama, surat Al-Baqarah ayat ke-23. Bunyinya, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mimmislih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Di situ saya mulai merasa deg-degan lagi. Di situ saya mulai merasa dredeg lagi. Di situ saya mulai merasa, aduh, ini serius nih. Diartikan kepada saya, ketika Anda masih punya pertanyaan, masih punya keraguan, wa in kuntum fi raibim, raib diulang lagi. Roib tadi kan di awal disebut zalikal kitabu la roib. Di sini diulangnya lagi, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina. Ketika kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Fa'tu bi suratim mimmislih. Maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Kenapa saya merasa sangat deg-degan? Kenapa saya merasa dredeg?
Karena saya baru pertama kali baca kitab suci yang nantangin manusia. Seolah-olah kitab ini ingin nyombong kepada saya. Seolah-olah ingin nyombong kepada seluruh manusia. Manusia-manusia, kalau kalian memang merasa kalau diri kalian tuh hebat dan kalian merasa bahwa kitab ini adalah sesuatu yang sia-sia atau sesuatu yang bohongan, maka mudah saja. Kalau bisa datangkan yang semacamnya. Kalau Anda bisa mendatangkan yang semacamnya, berarti Anda benar. Tapi kalau Anda tidak bisa, berarti kitab ini jauh di atas Anda. Berarti akal Anda yang Anda banggakan gak ada apa-apanya di hadapan kitab ini. Berarti kitab ini sesuatu yang lebih tinggi daripada Anda. Wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan Anda boleh ajak seluruh pembantu-pembantu Anda. Kata Allah melanjutkan di dalam ayatnya. Anda boleh ajak pembantu-pembantu Anda, baik itu dari golongan manusia, baik itu daripada golongan jin, untuk membantu Anda mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran ini. Kalau Anda termasuk orang-orang yang memang benar, kalau Anda memang mampu. Ternyata Allah sendiri menjawab di dalam Al-Quran, wa illam taf'alu wa lan taf'al. Dan ketika kalian tidak mampu dan kalian tidak akan pernah mampu. Kenapa? Karena di dalamnya ada banyak sekali hal-hal yang mencengangkan. Ternyata ketika saya mendengar itu, ayat yang pertama tadi, surat 23, lalu kemudian saya bilang, tadi di awal-awal dikatakan tidak ada keraguan. Ternyata sudah disiapkan argumen, sudah disiapkan sebuah bukti untuk orang-orang yang nanya kayak saya. Benar nih kitab ini nggak ada keraguan. Benar nih kitab ini nggak ada kesalahan. Maka dia langsung ditantang. Kalau memang ada kesalahan, coba liatin. Kalau memang ada kesalahan, coba buktikan. Dan kalau Anda masih merasa ragu bahwa kitab ini dari Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang Anda sudah pikirkan bahwa Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perhitungan maha rumit yang telah Dia lakukan, yang kalau Anda sudah merasa lemah ketika melihat manusia, alam semesta, dan kehidupan, maka Anda sudah tahu bahwa ada sesuatu di balik ini yang di luar hukum Anda, yang di luar kemampuan Anda, yang di luar yang Anda bisa, maka yakinilah kitab ini punya semua yang dari Tuhan. Maka Dia bisa membuat Anda lemah. Dia bisa membuat Anda merasa powerless. Dia bisa membuat Anda speechless. Kalau Anda bisa mendatangkan yang semacamnya, berarti kitab ini adalah buatan manusia. Tapi kalau manusia tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya, ini berarti bahwa kitab ini datang daripada Tuhan pencipta semesta alam yang kau sudah pikirkan tadi. Seolah-olah kitab ini ingin berbicara pada saya begitu. Karena saya nggak tahu tentang sejarah Islam pada saat itu, dan saya belum ada internet untuk saya googling, maka saya tanya sama Ustadz Fatih Karim, Kang, ini pertanyaan saya adalah, sudah ada belum orang-orang yang pernah untuk mendatangkan yang semacamnya? Ustadz Fatih Karim sedikit menjelaskan, yang benci Muhammad itu, yang benci Nabi Muhammad itu bukan cuma orang-orang sekarang. Bukan cuma orang-orang yang ada di zaman kita, tapi orang-orang yang benci dengan Nabi Muhammad itu sudah dari dulu ada. Mereka adalah orang-orang Quraisy. Mereka adalah orang-orang yang terpandang. Di antara mereka ada yang hafal ribuan syair. Di antara mereka ada yang hafal ratusan ribu syair. Di antara mereka ada yang pintar, dan mereka kerap setiap tahun mengadakan lomba-lomba syair. Tapi mereka pun tidak bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran, walaupun mereka sangat benci dengan Al-Quran. Lalu kemudian saya bilang, masuk akal juga. Kalau seandainya orang-orang Arab yang gak suka sama Muhammad itu dulu, ketika mereka ingin membantah Nabi Muhammad, gampangnya mereka tinggal membuat yang semacamnya. Tapi ternyata ketika mereka melihat Al-Quran, sebencinya mereka dengan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Saya bilang masuk akal juga. Lah, kalau zaman sekarang kira-kira gimana? Fatih Karim bertanya, justru itulah saya mau nanya, ada nggak yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Waktu itu kemudian saya bilang, kalau ini benar, berarti ini adalah satu-satunya kitab suci secara resmi, atau yang mengklaim manual booknya manusia secara resmi. Inilah satu-satunya yang belum pernah saya baca seperti ini sebelumnya. Menantang manusia, menyampaikan bahwa kalau manusia meragukan dia, maka dia boleh cari atau boleh buat satu surat yang semacamnya. Al-Quran ada 114 surat. Surat yang paling pendek mungkin adalah surat favorit Anda ketika sholat subuh, Inna a'toinakal kautsar.
Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Atau hafalan yang lain yang sama favoritnya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Ini adalah kemudian ayat-ayat yang paling pendek di antara 114 itu. Tapi kemudian saya berkata, kalau begitu masa nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Ustadz Fatih Karim kembali kemudian mengatakan, coba datangkan yang semacamnya. Kepala saya tuh kayak berkelana kemana-mana. Sama kayak ketika saya menemukan apa beda antara mayit sama orang hidup. Lantas ketika saya ditanya sama seseorang teman saya ketika habis belajar biologi, Lik, apa beda mayit sama orang yang hidup, Lik? Saya bilang ya satu mati satu hidup lah. Lalu kenapa ada orang hidup ada orang yang mati? Lalu saya bilang ya kalau orang hidup itu jantungnya masih berdetak, otaknya masih nyala. Tapi kalau orang mati otaknya sudah nggak nyala, jantungnya sudah nggak berdetak. Lalu kemudian dia nanya lagi, mayat juga punya jantung, kamu punya jantung, kenapa jantungmu berdetak dan kenapa dia nggak berdetak? Iya juga ya, saya pikir ya, dan saya nggak punya jawaban. Sama ketika saya mengamati alam semesta, kemudian saya mendapati bahwa kemungkinan alam semesta terjadi secara coincidence, terjadi secara kebetulan adalah sama seperti possibility-nya adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Saya nggak punya jawaban. Bagaimana itu bisa terjadi secara kebetulan? Saya nggak punya jawaban. Sama seperti ketika saya melihat tubuh saya, lalu mendapati bahwa seluruh pembuluh darah saya dari ubun sampai dengan ujung kaki saya, itu kalau digabung-gabung satu sama lain, itu panjangnya bisa lebih daripada 40.000 km panjangnya, lebih daripada keliling bumi, teman-teman sekalian. Dan itu menjadi sebuah jalan bagi darah yang akan mengitari dari ujung ubun-ubun sampai dengan kaki saya. Jadi darah itu ngiterin seluruh pembuluh darah saya dan dipompa oleh jantung. Dan jantung itu bekerja sangat keras dan gak berhenti-berhenti dalam sehari semalam 24 jam 7 hari selama saya hidup sekarang selama 36 tahun. Dulu ketika saya masuk Islam selama 18 tahun, nggak pernah minta cuti sama saya. Dan saya nggak punya penjelasan kenapa dia bisa begitu. Dan saya nggak punya penjelasan bagaimana ketika saya bernafas kurang dari 1 detik, kemudian saya membawa oksigen masuk ke dalam hidung saya, masuk ke dalam tenggorokan saya, lalu menyebar ke seluruh paru-paru saya, masuk ke bronkus, masuk ke alveolus, lalu dibawa ke seluruh tubuh. Terjadi siklus Krebs, siklus transport elektron, dan glikolisis yang nggak pernah saya tahu dan nggak pernah bisa saya jelaskan secara sempurna. Saya nggak punya jawaban banyak hal dalam kehidupan saya. Ketika saya nggak punya jawaban banyak hal dalam kehidupan saya untuk menjelaskan semua itu, teman-teman sekalian, sama seperti saya nggak punya jawaban ketika ditantang oleh Quran, apakah kamu bisa mendatangkan yang semacamnya. Lalu kemudian ketika saya melihat semua itu, kesimpulan saya sementara, ini kitab nggak main-main. Nah, kenapa? Kalau dia menantang seluruh manusia, apalagi ketika saya dikasih tahu ini tantangannya bukan cuma 1-2. Tantangan ini banyak di dalam Al-Quran. Al-Quran banyak sekali menantang manusia yang bisa mendatangkan semacamnya, maka Al-Quran mengakui bahwa dia bukan dari Tuhan. Tapi kalau manusia itu tidak bisa mendatangkan yang semacamnya, maka ini seharusnya menjadi bukti yang cukup autentik bahwa ini datangnya daripada Tuhan pencipta semesta alam. Maka apa yang saya katakan? Dari situlah kemudian akal saya nyerah. Dari situlah kemudian hati saya berserah. Dari situlah kemudian saya mengatakan, Kang, cukup, saya sudah mantap untuk masuk Islam. Kenapa? Karena inilah satu-satunya agama yang memiliki argumen bahwa ini datang daripada Tuhan pencipta semesta alam. Maka sebelum subuh, saya berjanji, insya Allah saya mau bersyahadat. Maka ketika sholat subuh, Ustadz Fatih Karim memeluk saya, kemudian dia sholat subuh, lalu kita atur kapan saya syahadatnya. Dekat-dekat itu kemudian saya syahadat. Dan apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Ketika saya masuk Islam, Masya Allah, yang saya temukan lebih daripada itu. Yang saya dibuka akan lebih daripada itu.